Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baswaraski Ramadan Malanti dengan NIM 2402090901058. Di sini saya akan menjelaskan materi dari presentasi kelompok 3, yaitu manajemen memori dan penyimpanan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian memori dan penyimpanan. Memori adalah komponen dalam komputer yang berfungsi untuk menyimpan data sementara yang sedang digunakan dan diproses oleh CPU. Contohnya adalah RAM atau Random Access Memory. RAM itu bersifat cepat dan bersifat sementara, volatil. Sedangkan penyimpanan atau storage adalah tempat penyimpanan data secara permanen. Contohnya itu HDD atau Hard Disk Drive, SSD dan atau Solid State Drive, dan Flash Drive. Lanjut ke materi kedua, yaitu peran penting memori dan penyimpanan dalam sistem komputer. Yang memori atau RAM berperan sebagai untuk memungkinkan akses cepat ke data yang sedang diproses, mempercepat kinerja sistem saat menjalankan aplikasi. Lalu penyimpanan berperan sebagai untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna secara permanen. Dan terakhir, menjadi sumber data yang akan diambil dan diproses oleh CPU. Lanjut ke jenis-jenis memori. Yang pertama adalah RAM atau Random Access Memory, yaitu memori utama yang bersifat volatile atau data yang akan hilang saat komputer dimatikan. Jenis-jenis RAM itu adalah DRAM atau Dynamic RAM, SRAM atau Static RAM. Yang kedua adalah ROM, Read Only Memory, memori permanen yang hanya akan dibaca. Nah, ini memiliki jenis-jenis seperti PROM, Programmable ROM, EPROM atau Erasable ROM, dan EEPROM atau Electrically Erasable ROM. Lanjut ke nomor 3, yaitu cache memory. Nah, cache ini memiliki 3 tingkatan, yaitu yang pertama L1 cache, L2 cache, dan L3 cache. Yang keempat yaitu adalah register, memori super cepat yang berada langsung di dalam CPU. Jenis-jenisnya adalah Instruction Register, IR, Program Counter atau PC, akumulator, dan terakhir General Purpose Register. Dan jenis terakhir adalah Virtual Memory, teknik manajemen memori yang memungkinkan sebagian data yang tidak muat di RAM disimpan sementara di hard disk dan biasanya di dalam bentuk file paging. Jenis-jenisnya adalah pegging dan segmentation. Kita lanjut ke jenis-jenis penyimpanan. Penyimpanan pertama adalah penyimpanan sekunder dan primer. Penyimpanan primer adalah memori utama yang digunakan komputer saat sedang beroperasi, seperti RAM dan cache memory. Penyimpanan ini bersifat volatile, namun sangat cepat. Penyimpanan sekunder adalah media yang menyimpan data secara permanen seperti HDD, SSD, CD atau DVD, USB, dan sebagainya, bersifat non-volatile. Kita lanjut kedua, yaitu HDD dan SSD. HDD menggunakan piringan magnetik yang berputar dengan lengan mekanik untuk membaca atau menulis data. Lebih murah dan memiliki kapasitas yang besar, namun kecepatan baca atau tulis lebih lambat. SSD atau Solid State Drive menggunakan memori flash tanpa komponen yang bergerak, lebih cepat, tahan guncangan, dan lebih awet, tetapi harganya lebih mahal per gigabyte daripada HDD. Yang ketiga yaitu penyimpanan optik atau CD atau DVD. Media ini menggunakan laser untuk membaca dan menulis data pada piringan optik. CD biasanya menyimpan hingga 700 MB, sedangkan DVD hingga 4,7 GB atau lebih. Kelebihannya murah dan bisa dijadikan media distribusi, namun rentang rusak fisik, kapasitas kecil, dan mulai ditinggalkan. Yang keempat yaitu flash storage atau USB atau kartu memori. Menggunakan non-flash memory, bersifat portable, cepat, dan tahan guncangan, cocok untuk transfer data cepat antar perangkat. USB flash drive bisa menyimpan dari beberapa GB hingga ratusan GB. Kartu memori SD atau micro SD
umum pada kamera dan smartphone. Dan yang terakhir yaitu cloud storage. Penyimpanan berbasis internet di server milik pihak ketiga misalnya seperti Google Drive, Dropbox, atau OneDrive. Data ini bisa diakses dari mana saja asal terhubung internet. Cocok untuk kolaborasi, backup otomatis, dan akses lintas perangkat, namun bergantung pada koneksi internet dan masalah privasi bisa jadi perhatian. Lanjut ke materi yang selanjutnya adalah perbandingan memori dan penyimpanan. Yang pertama, perbandingan adalah kecepatan akses. RAM memiliki kecepatan akses data yang jauh lebih tinggi dibandingkan penyimpanan. HDD atau SSD memiliki kecepatan yang lebih rendah, namun SSD jauh lebih cepat dibandingkan HDD. Yang kedua, sifat data. RAM bersifat volatil, artinya data akan hilang saat perangkat dimatikan. Penyimpanan itu bersifat non-volatil, data tetap tersimpan meskipun perangkat mati. Yang ketiga adalah fungsi utama. RAM digunakan untuk menjalankan dan memproses data dari aplikasi secara sementara. Penyimpanan digunakan untuk menyimpan file, sistem operasi, dan data secara permanen. Kapasitas. RAM umumnya memberi kapasitas lebih kecil, contohnya 4, 8 GB, dan sampai 12 GB, bahkan sampai 32 GB. Penyimpanan itu memiliki kapasitas yang lebih besar, contohnya 256 GB, 512 GB, dan 1 TB. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah manajemen memori dan penyimpanan merupakan aspek vital dalam menjaga kinerja sistem agar tetap stabil, cepat, dan efisien. Dalam hal ini, sistem operasi memegang peran kunci karena bertugas mengatur alokasi sumber daya, menjaga stabilitas proses, serta menjamin keamanan data selama sistem berjalan. Seiring perkembangan teknologi, pendekatan terhadap manajemen memori dan penyimpanan terus mengalami inovasi guna mencapai efisiensi yang lebih tinggi dan kecepatan akses yang optimal, baik pada perangkat komputasi pribadi, server, maupun sistem mobile dan cloud. Dengan manajemen yang tepat, sistem mampu menghadapi tantangan komputasi modern secara lebih andal dan responsif. Baik, itu saja eh, rangkuman materi dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.